Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film, kami melihat beberapa anak di desa menyemir sepatu bot untuk mencari nafkah. Pekerjaannya menunjukkan bahwa kondisi keuangan keluarga Pali sedang tidak baik. Setelah melakukan pekerjaan itu, mereka mulai bermain sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang paling dicintai di Brasil, juga di seluruh Eropa dan Amerika Selatan. Banyak anak yang bermain sepak bola dan salah satu anak yang bermain sepak bola bernama Diego. Pakaian mereka menjadi kotor karena saling menjegal dalam permainan. Setelah bermain sepak bola, semua anak kembali ke rumah mereka karena ibu melihat pakaian kotornya dan bertanya apa yang dia lakukan sebelum datang ke rumah. Diego tidak memberitahu ibunya bahwa pakaiannya kotor karena bermain sepak bola. Jadi dia berbohong dan memberitahu ibunya bahwa dalam perjalanan pulang setelah menyemir sepatu orang, dia jatuh ke dalam lubang yang kotor. Dan karena itu, pakaiannya menjadi kotor. Diego berpikir dengan berbohong ia bisa menyelamatkan diri dari omelan. Tapi adik laki-laki Nico memberitahu ibunya bahwa Diego berbohong. Pakaian mereka menjadi kotor karena setelah menyemir sepatu orang asing, mereka pergi bermain sepak bola. Dan karena bermain sepak bola, pakaian mereka menjadi kotor. Ibu Nico menjadi sangat marah setelah mendengar kebohongan Zeko. Dia marah bukan karena dia berbohong, tapi dia marah karena ayah Zeko juga seorang pemain sepak bola. Suatu hari dia terluka saat bermain sepak bola dan cedera itu mengakhiri karir sepak bolanya. Ibu Zeko ketakutan karena kejadian yang menimpa suaminya terjadi pada Diego. Dia tidak akan bisa mentolerir melihat dia kesakitan seperti itu, tidak hanya sakit fisik, tetapi juga sakit emosional karena meninggalkan sepak bola. Sekarang dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun dan ibu Nico sekarang terpaksa membersihkan toilet untuk menjalankan rumah mereka. Diego dan adik laki-lakinya juga berkontribusi untuk biaya menjalankan rumah tangga mereka. Dia sekarang takut sepak bola dan dia tidak menginginkan itu. Diego bermain sepak bola dan menghadapi risiko yang sangat besar. Setelah itu, kita melihat Piala Dunia sepak bola juga berlangsung tahun itu. Pada hari Brasil bermain sepak bola, semua orang di Brasil meninggalkan pekerjaannya dan menonton pertandingan Piala Dunia Brasil. Hari itu, Brasil kalah dari Uruguay dan beritanya terdengar di radio. Semua orang di seluruh negeri menjadi sangat marah. Diego juga mendengarkan radio dan saat Brasil kalah, dia mulai menangis. Gerakan itu menunjukkan betapa dia sangat mencintai sepak bola. Diego kemudian menyadari bahwa ayahnya juga menangis. Melihat ayahnya menangis, dia mendekati ayahnya dan berjanji bahwa suatu hari dia akan menjadi pemain sepak bola profesional dan akan membantu Brasil memenangkan Piala Dunia. Mendengar itu ayahnya marah dan memintanya untuk mendengarkan ibunya dan menjauh dari sepak bola seperti yang diperintahkan ibunya. Keesokan harinya, Diego pergi bersama ibunya ke sebuah rumah tempat dia bekerja sebagai pembantu dan dia mulai membantu ibunya bekerja. Saat bekerja, ibunya pergi keluar dari dapur selama beberapa waktu. Menemukan momen yang tepat, Diego mulai mencuri dan memakan makanan yang ada di dapur. Dia melakukan itu karena dia tidak mendapatkan makanan enak di rumahnya. Setelah itu, beberapa anak yang bermain sepak bola datang ke sana. Anak-anak ini mulai berbicara satu sama lain bahwa suatu hari akan ada turnamen sepak bola di desa dan siapapun yang memenangkan turnamen mendapat kesempatan untuk berada di tim sepak bola tengah. Mendengar bahwa Diego bersemangat seperti anak-anak lainnya dalam kegembiraan, dia berkata bahwa dia akan bermain seperti pemain favoritnya, Pele. Sebenarnya, nama pemain itu Balet dan dia salah mengucapkannya dan anak-anak mulai mengolok-oloknya. Ibunya datang ke sana dan setelah itu mereka pergi dan pulang. Sebelum berangkat, Diego membawa kertas yang berisi semua informasi tentang turnamen tersebut. Diego kemudian memberitahu temannya tentang turnamen tersebut. Teman-teman Diego membuat tim dan kemudian mereka memasuki turnamen. Di sana, anak-anak tadi juga hadir yang mengolok-olok Diego. Turnamen dimulai dan mereka menamai tim mereka tanpa sepatu, tetapi mereka juga tidak memiliki anak yang mirip. Seorang anak dalam tim memotong sprei di rumahnya dan membuat baju untuk anak-anak lain. Setelah memenangkan banyak pertandingan, tim Diego mencapai final turnamen. Di final,
Diego menghadapi anak-anak yang mengolok-oloknya dan menamainya Pele karena pengucapannya yang salah. Diko kesal karena mereka mengolok-oloknya. Diko dan timnya tidak punya sepatu untuk dipakai di final, jadi mereka mencuri beberapa karung kacang. Mereka menjual karung kacang itu. Dan dengan uang itu mereka membeli sepatu tua untuk bermain di final. Ada masalah dengan sepatu ini karena tidak pas dan lebih besar dari ukurannya. Sekarang, hari final turnamen telah tiba. Mereka semua ada di tanah. Dan saat pertandingan akan segera dimulai. Nama Diego diumumkan sebagai Pele di lapangan karena anak laki-laki lain menuliskan namanya sebagai Pele di turnamen untuk menandainya. Diko menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Pertandingan kemudian dimulai, dan anak laki-laki itu bahkan meneriakkan nama Pele untuk mengganggu Diego. Tim Zico kalah dan tidak tampil bagus karena sepatu kebesaran. Dan karena ini mereka tidak dapat mencetak gol apapun. Diko mengerti bahwa mereka tidak tampil bagus karena sepatu besar. Jadi dia meminta semua rekan satu timnya untuk bermain tanpa sepatu. Setelah itu, seluruh situasi berubah. Tim Diego mulai tampil bagus, dan setelah beberapa waktu, tim Diego unggul dalam jumlah gol dibandingkan lawannya. Diego bermain sangat baik di final, dan karena dedikasi dan keterampilannya dan rekan satu timnya, mereka memenangkan final. Diko tampil sangat baik. Itu sebabnya semua orang yang hadir di sana mulai meneriakkan namanya sebagai Pele. Orang-orang yang hadir di sana tidak mengetahui nama asli Diego, dan mereka memanggilnya Pele karena penyiar salah mengumumkan namanya dan semua orang yang hadir di sana mengira bahwa nama Nico adalah Pele. Melihat semua orang mendukungnya dan mencintai keahliannya, Diego menjadi sangat bahagia. Dan ketika semua orang yang hadir di sana mengambil namanya Pele, ini pertama kalinya Figo tidak merasa terganggu karenanya. Bukannya kesal, dia justru menyukai nama Pele dan mulai menikmati momen tersebut. Ayah Diego hadir di tengah keramaian dan melihat putranya bermain sebagus itu, dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, datanglah orang-orang yang karung kacangnya dicuri oleh Diego dan teman-temannya untuk membeli sepatu. Diko memperhatikan orang-orang itu dan mereka lari dari stadion. Pria itu juga melihat Diko dan teman-temannya, sehingga mereka berlari di belakang mereka. Diko dan temannya lari dan pergi ke dekat danau untuk bersembunyi. Dan entah bagaimana mereka menyelamatkan diri dari orang-orang itu. Mereka bersembunyi di sebuah gua kecil. Namun setelah beberapa waktu, puing-puing gua mulai berjatuhan dan salah satu temannya terjebak di bawah puing-puing itu dan mati karena mati lemas dan kekurangan oksigen karena kematian temannya. Diko menjadi sangat sedih dan menganggap dirinya sendiri penyebab kematian temannya. Dia berpikir bahwa jika mereka tidak berkompetisi di turnamen dengan cara ini, mereka tidak perlu mencuri apapun untuk membeli sepatu untuk pertandingan tersebut. Dan kemudian temannya akan hidup. Setelah mendengar ini, ibunya memeluknya dan mencoba membuatnya mengerti bahwa temannya tidak mati karena dia. Kematiannya tertulis seperti itu dalam takdirnya. Setelah itu, dia berjanji kepada ibunya bahwa sekarang dia akan menjadi anak yang baik. Dia akan pergi ke sekolah setiap hari. Dia akan menjadi orang yang sukses, dan dia tidak akan pernah bermain sepak bola seumur hidupnya. Keesokan harinya, Diko melakukan hal yang sama seperti yang dia janjikan kepada ibunya. Dia pergi ke sekolah dan di sana dia juga membantu melakukan beberapa pekerjaan dengan ayahnya. Ayahnya sekarang ingin dia bermain sepak bola karena ayahnya telah melihatnya bermain dan dia tahu bahwa Diko memiliki banyak keterampilan dan dia bisa menjadi pesepak bola yang baik. Setelah itu, ayah Diko membawanya ke taman yang penuh dengan pohon mangga. Dia memberitahu Diko bahwa dia datang ke taman ini dan dia berlatih sepak bola di sana, bermain dengan mangga. Dia mengatakan bahwa untuk tujuan menembak, dia menggunakan mangga matang dan untuk latihan keseimbangan, dia menggunakan mangga mentah. Awalnya, Diko mengabaikan sepak bola dan ayahnya. Ayahnya bertanya padanya, "Oh, ayo bermain dengannya," tapi dia tidak bangun. Setelah beberapa waktu, dia mulai tertarik pada permainan tersebut dan dia bangun dan mulai berlatih mangga matang dan mentah. Kemudian adegan menunjukkan waktu. Setelah 12 tahun, Diko pergi ke rumahnya dan menemukan seorang pria dari klub sepak bola Santos datang ke sana. Dia ingin Diko bermain untuk Santos Football Club. Diko menerima tawarannya, dan kemudian dia mulai bermain sepak bola di Santos Football Club. Di klub
Performa Dzeko memang tidak sehebat pemain lain yang hadir. Diko tidak bisa bermain seperti pemain lainnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bermain sepak bola seperti mereka seumur hidupnya, berpikir bahwa Diko memutuskan untuk meninggalkan klub dan pergi ke rumahnya. Dia berada di stasiun kereta menunggu kereta pulang sementara dia duduk di sana menunggu kereta. Pria itu datang ke sana. Dia adalah orang yang sama yang pergi ke Dischos House untuk menawarkannya bermain untuk klub Santos. Dia bertanya pada Diko kemana dia pergi. Diko memberitahunya bahwa dia akan pulang karena klub. Melihat pemain lain bermain sebagus itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan klub. Itu sebabnya dia akan pulang ke rumah dan kemudian melanjutkan studi. Pria itu berkata kepada Diko bahwa gaya bermainnya sangat bagus dan kuno. Dia memberitahu Diko bahwa ketika mereka ditangkap, mereka menyelamatkan diri dengan melakukan seni bela diri, dan setelah itu prosedur yang sama diterapkan di sepak bola. Gaya itu dikenal dengan gaya samba. Pada tahun 1950, ketika Brasil kalah di Piala Dunia, semua orang mengira bahwa gaya bermain sepak bola Brasil sudah sangat tua. Itu sebabnya pelatih ingin dia mengubah gayanya. Tapi caranya bermain sepak bola sangat indah dan Anda harus melanjutkan gaya itu. Tapi Diko harus memperbaiki beberapa hal. Jika dia mengatur semua ini, dia akan mampu menunjukkan kepada dunia gaya bermain sepak bolanya lebih baik dari setiap gaya lainnya di dunia. Setelah mendengar hal tersebut, Diko tidak kembali. Sebaliknya, dia kembali ke klub sepak bola Santos. Dia terus bermain dengan gaya samba itu dan dengan gaya. Dia terus memenangkan banyak pertandingan. Dia telah bermain dengan sangat baik, dan karena itu dia sekarang mulai bermain di tim senior dan utama dengan gaya sambanya. Santos dan Diko terus memenangkan banyak turnamen karena keterampilan bermain dan gayanya. Diko menjadi sangat populer di Brasil karena bermain sepak bola pada tahun 1958. Piala Dunia sepak bola akan terjadi lagi, tetapi saat itu Diko baru berusia 6 tahun, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Saat nama pemain tim diumumkan, nama Eko hadir di sana. Mendengar ini Diko akan bermain Piala Dunia di Ego sendiri dan dia sangat senang sebelum Diko berangkat ke Piala Dunia. Diko mengunjungi keluarganya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa harapan tinggi untuk tim Brasil. Orang-orang Brasil kehilangan harapan untuk memenangkan Piala Dunia karena kekalahan mereka pada tahun 1950. Ayah Niko memberitahunya bahwa ketika dia bermain sepak bola, dia juga bermain dengan gaya samba yang sama. Namun Diko memiliki sesuatu yang sangat istimewa yang tidak dimiliki ayahnya pada masanya. Setelah itu, ayahnya memberinya t-shirt yang bertuliskan Pele. Setelah itu, Diko berangkat ke Piala Dunia. Dia sekarang bersama semua tim internasional lainnya, dan pelatihnya memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus memainkan Piala Dunia ini tanpa bermain dengan gaya jingois, karena pada tahun 1950, Brasil kalah karena mereka semua memainkan Piala Dunia itu dengan gaya samba. Saat berlatih pertandingan, dia terus bermain dengan gaya jenghis, dan karena itu, kakinya cedera. Sekarang sangat kecil harapan Diko bisa bermain di Piala Dunia untuk Brasil. Di malam hari dia menelepon ibunya dan menceritakan segalanya padanya. Ibu dan ayahnya menjadi sangat sedih setelah mendengar ini karena ayahnya juga terluka seperti itu, tetapi ibunya memintanya untuk tidak sedih dan berusaha untuk sembuh. Keesokan harinya, dokter memberitahu dia bahwa dia hanya bisa bermain sepak bola di musim depan. Tim tidak memiliki pengganti Diko dan kemudian terdengar berita di televisi. Pemain Brasil masih bermain dengan gaya lama, dan karena itu merugikan diri sendiri. Pertandingan berikutnya adalah dokter semifinal menyuruh Diego untuk menyelamatkan kakinya dari segala jenis cedera. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan bisa bermain sepak bola lagi dalam hidupnya. Di semifinal, mereka bermain melawan Prancis. Di babak pertama, Prancis dan Brasil sama-sama mencetak 1 gol pada babak pertama. Diko telah kehilangan semua harapan pada dirinya sendiri, jadi dia pergi ke rekan setimnya dan memintanya untuk bermain di tempat ini. Namun dia menolak dengan mengatakan bahwa dia selalu bermain sepak bola dengan gaya Eropa dan sekarang dia akan bermain dan mengalahkan mereka dengan menggunakan gaya samba. Setelah pertandingan paruh waktu dimulai, Diko bermain dengan gaya samba dan mencetak gol.
Golnya membawa timnya ke final dan kini semuanya sangat senang karena Brasil berhasil mencapai final berkat gol di chaos yang dicetak dengan gaya samba. Di final, Brasil menghadapi Swedia. Pada konferensi pers, pelatih Swedia mengolok-olok tim Brasil dan mengatakan bahwa hal yang sama akan terjadi dengan Brasil. Itu terjadi pada tahun 1915. Pelatih Brasil marah dan meninggalkan konferensi pers. Setelah beberapa waktu, pelatih datang dan menemui tim Brasil dan memberitahu mereka bahwa dia telah melakukan apa yang dilihat dunia sebagai sepak bola Swedia. Makanya mereka semua harus bermain dengan gaya samba. Final dimulai dan pemain Swedia mengawasi Diko. Mereka tidak mengizinkan Diko menguasai bola untuk waktu yang lama. Selang beberapa waktu, Swedia mencetak gol pertama dan gol tersebut membuat sedih semua pemain dan warga Brasil. Menanggapi hal itu, Diko menggiring bola dengan sangat baik dan mencetak gol dengan cara tersebut. Kedua negara memiliki satu tujuan. Setelah beberapa waktu, Diko mencetak gol lagi, lalu gol lainnya. Dan seperti itu, dia terus mencetak gol satu persatu karena Diko. Brasil untuk pertama kalinya memenangkan Piala Dunia. Semua orang di Brasil sangat senang karena Diko dikenal sebagai gaya Pele dan juga menjadi sangat terkenal di dunia sepak bola. Setelah itu, kita dapat melihat video dan foto asli Pele di mana kita mengetahui bahwa pada tahun 1961, Presiden Brasil mengumumkan Pele sebagai harta nasional mereka. Setiap orang juga presiden, dan seluruh negeri bangga dengan Pele. Pele menjadi yang pertama mencetak gol dan menjuarai Piala Dunia pada usia 17 tahun karena Pele. Brasil juga menjuarai Piala Dunia 1962 dan 1970 setelah menjuarai Piala Dunia 1961. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.